Halo, perkenalkan nama saya Laura Audilia Simbolon dengan NIM 670320115 dari kelas 4404. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul 8, yaitu mengenai transaksi sederhana dengan metode CRUD. Kita lihat di sini perintahnya. Nah, kita di sini diminta untuk memodifikasi kode program di atas, yaitu kode program yang telah kita lihat sebelumnya, ini, sehingga pada saat pertama kali muncul tanggal pada form transaksi itu sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, kita lihat tanggal berapa hari ini. Nah, hari ini tanggal 8 bulan 12. Nah, jadi nanti tanggal transaksinya itu secara otomatis tanggal 8 bulan 12. Lalu yang kedua, kita diminta untuk simpan data transaksi dan detail transaksinya. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, kita pertama-tama harus membuat database dengan nama CIDB. Nah, nanti kita mengimport dari file yang bernama post.sql. Nah, saya sudah melakukan tahap tersebut sebelumnya, yaitu ini, CIDB. Jadi di sini ada tabel barang, COA, jurnal, kategori barang, operator, transaksi, dan transaksi detail. Oke, sudah sama, barang, kategori barang, operator, dan sebagainya. Lalu kita menyamakan untuk database-nya. Kita lihat di database. Nah, caranya kita cari yaitu pada bagian application. Pada bagian application, kita klik, lalu kita klik config. Nah, nanti di situ akan ada tulisan database.php. Jika sudah, kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita samakan sama yang ada di modul ini. Nah, kita lihat di sini kita sesuaikan. Jadi untuk nama database-nya CIDB, lalu untuk pconnect-nya true, DB debug-nya true, change on-nya false. Jadi kita sesuaikan, kita samakan yang setelah ada di modul ini. Setelah itu kita sesuaikan juga autoload pada folder application config autoload.php. Nah, kita buka. Jadi pada bagian application, tadi kan kita bukanya yang config. Nah, sekarang config juga, terus kita pilih yang autoload. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Pada bagian autoload, kita samakan juga sama seperti sebelumnya. Jadi kita cek untuk autoload package-nya. Kita cek apakah sudah sama. Nah, ya, autoload package array database. Lalu kita cek lagi autoload libraries-nya, array database table. Nah, kita samakan. Lalu kita cek lagi. Oke. Untuk autoload helper-nya kita cek. Di sini untuk autoload helper-nya yaitu array file URL form text HTML. File URL form text HTML. Sudah sama. Kita lanjut lagi ke tahapan berikutnya. Yaitu yang pertama, kita membuat model. Nah, di sini kita membuat model barang. Nah, kita tahu dari mana model barang? Karena kita lihat dari sini, kelas model barang extend CI model. Nah, jadi nama filenya itu yaitu model underscore barang.php. Kita samakan untuk huruf kecil dan huruf besarnya juga kita sesuaikan. Model underscore barang.php. Karena seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, kelas itu, setelah kelas, itu tuh adalah nama filenya, tapi tidak menggunakan PHP.
Nah, untuk nama filenya kita menggunakan PHP. Sudah, di sini saya salin dari kotak ini. Setelah itu, kita buat lagi model untuk transaksi. Nah, model transaksi. Extend CI model. Nah, ini juga kita salin. Kita cek lagi berikutnya untuk transaksi.php. Nah, transaksi.php ini merupakan controller. Jadi, kita copy, kita salin di sini. Kita samakan. Lalu kita membuat view. Nah, di sini saya beri namanya from transaksi. Saya sesuaikan, lalu kita salin juga. Oke. Jadi kita kembali lagi ke perintahnya. Di sini kita tadi kan diminta untuk modifikasi kode programnya agar saat pertama kali itu muncul tanggal pada saat hari ini. Oke. Jadi caranya kita harus membuka bagian form transaksi. Coba kita cek. Oke. Nah, jadi di sini di antara baris 23 dan 22 kita beri enter. Nah, ini tujuannya karena kita ingin membuat kolom baru untuk tempat kita menyimpan tanggal yang kita inginkan. Oh ya, sebelumnya kita coba jalankan dulu kode program yang kita ikuti dari modul dengan cara namanya localhost garis miring, lalu kita beri nama folder CI3 kita, lalu index.php, lalu nama file kita, transaksi. Nah, transaksi ini yaitu nama dari controller. Jadi, kita memanggilnya sesuai nama controller kita. Kita enterkan. Nah, sudah seperti ini. Nah, kan tadi kan kita diminta untuk memberi tanggal. Nah, di sini kan soal tidak ada tanggal. Dan kita juga kayak bingung gitu mau nyimpan di mana. Jadi, kita harus membuat kolom baru. Kita harus membuat kolom baru. Di sini saya akan membuat namanya di kolomnya ini di bawah detail transaksi. Namun di atas nomor, nama barang, quantity, harga, subtotal, dan cancel. Oke, jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada bagian from transaksi, antara baris 22 dan 24, kita kasih enter. Lalu kita buat di sini TR, lalu TH, tanggalnya. Lalu kita buat lagi di bawahnya TH, lalu kita buka PHP, lalu kita buat di sini variabel date sama dengan new date time, karena kita kan mau mengeluarkan waktu atau tanggal. Date time, lalu kita, kan tadi kan kita ingin mengeluarkan sesuai dengan tanggal hari ini atau saat ini ketika kita melakukan penginputan. Jadi kita buat di sini isinya adalah now. Oke, jangan lupa kita akhir dengan titik koma. Setelah itu kita echo variabel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu $date.
Nah, untuk formatnya, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, misalnya kita buat di sini D, karena kita terbiasa dengan format tanggal, lalu bulan, lalu tahun, makanya kita buat di sini D, lalu strip M, Y. Dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma juga. Jika sudah, kita Ctrl S, coba kita jalankan. Oke, file format. Coba kita periksa. Oh iya, format, bukan formatnya. Oke. Nih, tanggal, lalu tanggal, namanya tanggal, lalu 08-12-21. Nah, sudah sama kan? Nah, tapi kan kalau kita lihat seperti ini kayak kurang rapi. Jadi kita coba untuk bagi rata antara tanggal ini dengan tanggal hari ini. Jadi karena di sini ada 6 kolom, kita buat call span-nya 33. Kita buat call span-nya itu di samping tag PH di sini. Call span. Baik, jadi tadi sudah kita buat TH call span 3 untuk tanggal, lalu untuk date-nya juga kita buat call span 3 agar dia rapi. Oke, coba kita lihat dan kita refresh. Nah, jadi dia sama-sama mengambil 3 kolom. Nah, karena kita telah merge pada codingan tersebut. Oke. Kita cek lagi untuk modulnya. Nah, kita sudah memodifikasi kode program agar nanti tanggalnya itu sesuai dengan tanggal saat ini. Nah, yaitu tanggal 8 bulan 12 tanggal 21 tahun 2021. Nah, kan ini kita lihat lagi di sini kan 08-12-21. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat 2021, kita hanya perlu mengganti Y-nya menjadi huruf besar. Seperti ini, lalu kita refresh. Nah, 2021. Karena di sini juga bulannya 12, kita ganti jadi M besar agar dia menuliskan bulannya. Nah, Desember. Dan jangan lupa kita tambah harinya. Nah, kita menambah harinya tuh dengan cara mengetik D. Lalu kita beri koma. Nah, oke. Kita lanjut ke nomor 2. Kita diminta untuk menyimpan data transaksi dan detail transaksinya. Nah, caranya kita masukkan, di sini kita lihat misalnya, kita ingin menambahkan tas kulit. Oke, coba kita ambil ini. Oke, kita lihat transaksi detailnya. Nah, kita tambah tas kulit sebanyak 3. Lalu kita simpan. Nah, kita simpan tuh. Coba kita refresh di sini. Nah, tas kulit ini, dia tuh akan berstatus 0. 0 itu berarti belum diproses. Nah, dia akan berubah menjadi 1 jika sudah diproses. Nah, ini caranya dengan cara kita klik selesai. Nah, saat kita klik selesai, lalu kita refresh, dia berubah jadi 1, tandanya sudah diproses. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih.